Permintaan datang dari Pak Halim. Ustadz, kami sering mengikuti pengajian, tapi saya tidak mengerti Ustadz tentang nafsu. Sebenarnya ada Ustadz mengatakan nafsu itu adalah sukma. Ada juga yang mengatakan nafsu itu nyawa atau jiwa. Sampai saat ini saya belum mengerti Ustaz, sebenarnya apa itu nafsu itu? Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terlalu banyaknya, banyak ya. Terlalu banyak pertanyaannya. Nah, ini masalah apa? Masalah memang ada satu kelemahan juga, para ustaz juga ada. Kadang-kadang kita kalau menyampaikan sesuatu itu, kita hendaklah paham, benar-benar paham. Dan orang yang mendengar itu bisa kita pahamkan. Dalam kata lain, kita harus mampu mentransferkan ilmu kita kepada orang lain sehingga orang lain itu mengerti. Maka Rasulullah itu begitu. Ya. Bisa dia membaca cara mempelajari orang itu sesuai apa yang disampaikan itu orang itu mengerti. Tak perlu kita gunakan bahasa tinggi, yang penting orang mengerti. Nah, baiklah Pak Halim yang mendengar, katanya sering mendengar kata-kata Ustadz tentang nafsu. Sebenarnya nafsu itu apa? Kita sebenarnya harus tahu betul ya. Harus kita paham. Sebenarnya kita mudah, jangan berbelit-belit. Ada yang mengatakan sukma, ada jiwa, ada nyawa, ada roh. Semuanya dalam lingkungan rohani namanya. Namun sebenarnya nafsu itu apa? Nafsu itu yang sebenarnya keinginan atau kemauan kita. Tapi kemauan itu kadang-kadang nyimpang dari ajaran Allah. Ya, nyimpang. Contohnya kita mau makan, itu nafsu itu. Kita mau minum atau mau berkeluarga, itu nafsu. Namun nafsu itu harus mampu kita pimpin. Memang pada umumnya nafsu itu mengarahkan pada kejahatan. Boleh nafsu mengarah kejahatan. Contohnya kayak kita ingin kaya. Ingin itulah yang nama nafsu. Ingin kaya. Ya boleh ingin kaya. Tapi keinginan yang sangat kuat, ambisi betul dia. Ingin kaya. Dia usaha supaya kaya. Walaupun jalan yang ditempuh itu bertentangan dengan Allah. Entah dengan jalan menipu modalnya, entah jalan saling yang penting ya jalan yang tidak benar lah dilakukannya. Yang penting tujuannya tercapai. Jadi nafsu itu demikian. Makanya dalam ayat surat ada jelas oleh Allah di dalam surah Yusuf yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amarah bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tidak mengatakan diriku bebas dari kesalahan. Dan kerana sesungguhnya nafsu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu itu ada yang nafsu yang bukan semua nafsu jahat. Ada nafsu yang mendapat rahmat daripada Allah, maka dia bernama nafsu mutmainah. Ya, mutmainah jiwanya tenang. Kembali kepada Allah dengan keadaan ridho. Jadi dia menginginkan supaya Allah ridho dengan dia. Itu yang nafsu yang paling bagus. Mutmainah. Jadi keinginannya mendapat ridho Allah. Yang penting Allah ridho dengan aku, dia berkeinginan. Tidak juga masuk surga, tak nanti masalah punya aku. Yang penting Allah ridho dengan aku. Itu nafsu. Jadi nafsu itu sebenarnya keinginan. Makanya kita berharap nafsu kita itu harus mampu kita pimpin. Jangan kita mengikut hawa nafsu. Nafsu itu bagus, tapi dipimpinlah dia ke arah yang benar. Sehingga nafsu itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau katakanlah kita ingin nafsu kita ingin kaya,
Boleh, tapi menurut jalurnya yang telah ditentukan Allah. Kalau saya kaya begini jalannya, tapi jalan yang halal saya tempuh. Dipimpin nafsunya. Jadi orang yang pintar itu orang yang mampu memimpin hawa nafsunya ke jalan Allah. Jadi kalau kita mampu ke jalan Allah, kita pimpin, itu mendapatlah nafsu yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Anak ada nafsu syahwat, ada nafsu apa sebagai sama. Semuanya artinya keinginan. Jadi dengan keinginan itu kita salurlah dia ke jalan Allah. Baru mendapat nafsu yang paling tinggi nama mutmainah. Ya, nafsu yang paling tenang. Atau jiwa yang tenang. Boleh kita namakan demikian. Jadi gitu ya. Jadi apa nih? Pak Halim. Jadi masalah nafsu jangan terlalu sering memang dengar orang mengatakan sering apa? Sering berbelit-belit, kata ya. Memang betul. Sebenarnya sehingga berbelit itulah membuat orang tidak mengerti. Kita harus mampu membuat orang lain mengerti, ya. Dalam kata lain, kita mampu mentransferkan ilmu kita kepada orang. Jangan kita menyampaikan sesuatu itu kita tidak betul paham. Kita tidak paham, orang tidak ngerti. Akhirnya sama, sami mawon. Orang tak paham, kita tak ngerti, sami mawon. Jangan, saya masih teringat waktu saya masih kecil ya. Ada di daerah Provinsi Riau itu namanya Sungai Pakning. Ya. Di situ ada tukang jual goreng. Ya, satu orang jual gorengan itu di pinggir-pinggir jalan itu ada orang Jepang. Ini keduanya orang Jepang tidak paham bahasa orang tukang goreng. Orang tukang goreng itu tidak paham. Dia menyangka apa yang dikatakan itu benar. Sebenarnya sama-sama tak paham ya. Terjadi ya dialog juga. Sebenarnya orang Jepang itu bukan hanya bercakap dengan dia khususnya. Yang sifat umum dia 3 orang. Ya, apa kata orang Jepang? Koreka. Orang tukang jual goreng itu mengatakan, mungkin orang Jepang ini mengatakan gorengan dia keras. Sangka dia. Orang tukang goreng itu menjawab, koreka, kata orang Jepang. Tidak kore do tuan, lembut. Akhirnya orang Jepang itu jotonem. Tidak pakai joto, ambo datang tadi tuan. Ambo datang tadi pakai sepeda. Akhirnya orang-orang Jepang itu lagi mengatakan, banana, tidak menanah tuan, kuda sambo ni sudah lama dah kering. Atau orang Jepang itu mengatakan bagero. Dia juga jawab, jangan dikiro-kiro tuan, borong saja semua pihak ini. Ini apa? Orang Jepang itu tidak mengerti, orang tukang goreng juga tidak paham. Sami mawon namanya. Jangan kita jadi mubalik seperti itu. Kita harus paham sehingga orang yang kita sampaikan itu lebih mengerti apa yang kita gunakan. Tidak perlu kita menggunakan bahasa tinggi-tinggi. Kalimat nasa ala kadri ukulihim. Bicaralah dengan manusia itu sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jadi di sini saya mengimbau supaya mengerti. Yang lebih saya jelaskan di sini apa? Pak Alim, yang namanya nafsu itu merupakan keinginan, ya, hasrat kita supaya mendapat atau memperoleh sesuatu, itu namanya nafsu. Contohnya mau makan itu nafsu, mau minum nafsu, mau berkeluarga nafsu, mau jadi pejabat juga nafsu itu. Tapi boleh nafsu itu, ya, bukan tak boleh bernafsu, namun nafsu itu dipimpinlah dengan wahyu Allah. Jadi orang yang pintar itu bukan orang IQ yang saja tinggi, tapi orang yang mampu memimpin dirinya, mampu memimpin hawa nafsunya, mengarahkan hawa nafsunya dari maksiat ke jalan Allah. Dari yang dari amal yang mungkar ke amal ma'ruf, dari kejahatan menjadi kebaikan. Nafsu itu mengarahkan kejahatan, kita pimpin nafsu itu, kita bawa nafsu itu ke arah kebaikan. Itulah nafsu yang diredoi oleh Allah. Dan dilihat nanti dalam surat 89, nafsu mutmainah. Dipanggil Allah, wahai jiwa yang tenang, kembali dengan ridho Allah. Jadi gitu. Jadi nafsu itu merupakan satu keinginan.
kemauan, hasrat. Ya, ini bahasa yang paling rendah saya sampaikan. Kalau juga tidak tahu juga tak tahu lagi apa yang paling rendah itu ya. Jadi nafsu itu Pak Alim merupakan keinginan kita kepada sesuatu. Ya, memang kata Allah di dalam surah Yusuf tadi, kata Allah, memang nafsu itu mengarahkan kejahatan kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi maksudnya apa? Nafsu itu kita wajib mengarah dia ke jalan Allah supaya nafsu itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah akan memanggilkan nafsu mutmainnah itu dipanggil Allah jiwa yang tenang. Maukah kita menjadi jiwa yang tenang? Marilah kita sama-sama mencari dengan keinginan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridhaan Allah itulah nafsu kita itu menjadi jiwa yang tenang. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.